videonya ya kena blokir. Kalau tari Bali kekuatannya di tangan. Kan dari kecil udah terbiasa nyari uang sendiri. Jangan malah bikin video yang sama malah dibanding-bandingin. Itu yang bandingin sebenarnya otaknya di mana? Halo guys, hari ini aku ketemu sama sosok Kareena Kapoornya Indonesia. Jangan dong bilang gitu. Karena guys, pas aku ngeliat langsung kayak kan banyak yang bilang nih, Kak Ria Prakas tuh mirip banget sama Kareena Kapoor. Pas aku ngeliat nih aslinya ternyata tuh benar-benar mirip. Jauh, bohong. Mirip. Cantik banget, bening guys. Bening, nih muka aslinya bening banget loh. Waduh, beningan kakak tuh. Punya anak 3 tapi badannya nggak kayak punya anak 3 loh kak. Gimana tuh ceritanya? Bisa punya badan yang singset kayak gini? Tahu apa triknya? Kopi 5 kali sehari. Kopi 5 kali sehari loh guys. Kalau aku modar kalau udah minum kopi 5 kali sehari. Iya. Bisa ngopi? Bisa, tapi maksudnya nggak banyak juga. Kayak palingnya 1 atau 2 itu aja sih setiap harinya. Ini 5 guys. Tuh tips dietnya. Tips diet apa tambah gendut ya tambah jadinya? Bener-bener. Kak Ria, aku mau nanya ini kan kakak ini dijulukin sosok bebonya Indonesia ya. Padahal berat loh. Berat ya? Kayak gitu orang nggak mirip. Mirip banget loh guys, kalian harus ketemu langsung guys. Di Bali nih, aku lagi di Bali, aku langsung aja ngubungin Kak Ria. Kayak Kak Ria, aku harus ketemu, harus bikin podcast bareng nih. Karena aku nggak tenang kalau sampai sini aku nggak sampai ketemu gitu. Ya kayak si Laili kemarin nggak ketemu. Sama Laili pokoknya. Nggak ketemu, dia kan pas ke Bali. Cuma pas itu aku ada ngerias sampai malam loh aku ngerias. Kasihan nggak dapet ketemu. Nah, kalian juga harus tahu guys, ternyata Kak Ria ini adalah MUA. MUA, makeup artist. Jadi kalau misalnya kalian ke Bali nih mau bikin wedding dan lain sebagainya, langsung nih hubungin Kak ya. Prakas Salon Wedding. Prakas Salon Wedding. Nah, kenapa Kak bisa pakai nama Prakas? Itu nama asli atau gimana? Bukan. Itu sebenarnya nama Prakas itu dapat dari film Hamtum. Oh, film Hamtum. Awalnya dari situ. Karena kan ngefans banget nih sama Rani Mukherjee gitu. Terus di sana kan si Rani Mukherjee perannya sebagai Ria Prakas. Oh, perannya sebagai Ria Prakas. Oh, tapi nama aslinya ada nama Rianya? Nama asli kakak ada nama Rianya? Maria. Putu Ria Krisnayanti. Putu Ria Krisnayanti. Guys, jadi ada nama Rianya ditambahin Prakas. Jadilah Ria Prakas. Kirain aku beneran terlalu cinta India ya. Itu memang kakak ada keturunan India atau memang Bali? Bali asli. Bali asli ya. Tapi bisa suka sama India itu gimana ceritanya? Karena tradisinya, terus pakaiannya, pokoknya gimana ya, sampai sempat menghayal kalau ke pura itu pakai sari loh. Waktu kecil ya, waktu kecil. Kan sering lihat, kok bagus sekali ya sari gitu. Padahal kan kita sama ya, asal Hindu itu kan dari India. Gitu. Benar-benar. Kok nggak pakai sari ya ke pura gitu? Tapi kan beda tradisi. Iya benar-benar. Cuma ya setelah dewasa bisa bikin parodi itu luar biasa rasanya. Nah, awal kakak masuk nih, aku pengen banget nih bikin parodi India gitu. Itu sebenarnya bukan lebih ke parodi, lebih ke recreate ya, lebih ke video cover. Kalau parodi itu kan yang lucu-lucu. Lucu-lucu bener, yang jenaka-jenaka gitu guys. Tapi kalau ini lebih ke recreate gitu, ke recreate video. Itu awal mulanya bisa kepikiran untuk bikin itu gimana? Sebenarnya suami kan ini ngelihat videonya si Fatan suami. Mama kenapa nggak bikin video kayak si Fatan? Iya. Makanya inspirasi dari Fatan. Oh, awalnya berarti dari Fatan. Iya, si Fatan. Inspirasinya dari situ loh Fatan. Oh, berarti awalnya suami yang mendukung. Oh. Awalnya lihat video covernya yang Kucu-Kucu Tai. Oh, Kucu-Kucu Tai. Oh, itu dia. Itu kayaknya paling pertama tuh kan? Iya. Paling pertama ya. Langsung suami nyaranin kenapa sih nggak bikin video kayak si Fatan gitu. Kan mama suka India. Kebetulan juga mau bikin channel YouTube. Oh ya boleh. Tapi modalnya gimana gitu kan? Ya langsung pas itu ya lumayan kan dapat rezeki. Ngerias sampai ke Jakarta kan, ngerias sampai ke Jakarta terus bikin video cover itu loh Dolena. Aduh aku nontonnya malu karena itu video cover pertama tuh Dolena. Pertama dan nggak tahu caranya gimana bikinnya. Coba bayangkan itu. Nggak tahu cara bikinnya gimana, mulainya dari mana nggak tahu. Terus baju-bajunya juga pas itu belum terlalu mirip kan karena berani nggak sih pakai baju kayak gitu, gitu kan masih. Apalagi India kan bajunya banyak seksi ya, seksi kan. Jadi aduh berani nggak ya, terus suami padahal bilang berani nggak apa-apa kan gitu. Tapi gimana ya rasanya, enggak
isiin aja dah lengannya gitu. Makanya kan banyak yang beda jadinya kan nggak mirip banget. Terus untuk kostum cowok ini benar-benar nggak ada persiapan loh, karena bingung, aduh di mana ini caranya ya, soalnya kan Putra belum pernah udah pernah ketemu sih, cuma sekali pas itu kakak ngerias Putra. Gitu. Berarti Putra itu adalah model? Model dia. Kakak pas ngerias ketemu, kayaknya cocok deh jadi model India gitu. Terus akhirnya pas mau bikin video cover itu kan suami aja nggak mau. Terus suami nyaranin kenapa ngajak Putra aja, dia kan mirip sama India gitu. Benar-benar. Terus aja si Putra dan tak DM nih di Instagram, si Putra mau. Ayo gas kak. Gitu si Putra. Terus pakaiannya gimana Put? Gitu. Ya nanti pakai yang mirip-mirip aja yang Putra punya gitu. Terus kebetulan ada yang pakai jas putih, itu kan memang ada di salon nih jas putih. Itu dibawain. Nah cuma yang bikin beda banget itu karena si Putra pakai topi kan. Ya karena dia pas diajak bikin video itu pas dia baru potong rambut. Dia nggak pede gitu. Nggak pede. Berarti awalnya bikin video tuh sama Putra langsung ya? Itu, berarti itu yang couple yang pertama tuh? Oke. Baru abis itu ketemu sama Jauri tuh gimana? Kalau Jauri itu partner ketiga ya. Yang kedua ada lagi, namanya Gustu. Itu dari Jekek Bagus juga, model juga. Nah terus karena mau bikin boleh cudian ya, ketemu sama Jauri. Oke, berarti awalnya ketemu sama Jauri itu buat boleh cudian. Gung Sri yang punya teman Jauri. Gung Sri itu kalau nggak salah yang jadi ini ya? Yang jadi Rani Mukherjee waktu di Medley ya? Itu manis banget. Iya, manis banget. Mirip dia sama Rani Mukherjee. Oh iya, bener-bener mirip. Kalau dilihat-lihat tuh mirip banget, senyumnya mirip gitu. Jadi sebenarnya Rani Mukherjee itu kan karakternya tuh manis ya. Manis. Jadi pas ketemunya juga sama Gung Sri ya. Itu juga orangnya manis banget. Jadi pas guys. Tapi kalau misalnya ketemu sama sosok Kareena Kapoor, udah ini guys, dia mega. Jangan kalian coba-coba yang lain. Nggak tahu kenapa ya kalau meranin Bebo dibilang cocok, kalau meranin yang lain katanya kurang gitu. Padahal gimana ya, emang sebenarnya karakter sendiri dipakai, tapi karakternya tuh nyampainya ke Bebo gitu. Mungkin kalau pas kita nonton ya, sosok Kareena Kapoor itu memang benar-benar plak mirip banget gitu. Tapi pada saat kakak meranin Kareena Kapoor tuh ada pernah ngerasa nggak sih bahwa gue tuh sebenarnya mirip banget sama Kareena Kapoor, jadi pas ngedalaminnya tuh lebih gampang gitu? Sebenarnya nggak ada merasa mirip ya. Cuma ya emang kalau udah denger lagunya itu otomatis aja kayak gitu. Berarti otomatis kayak gitu. Berarti maksudnya kakak bukan yang kayak mendalami dulu si sosok Kareena Kapoor, tapi memang langsung udah terjun aja nih langsung meranin. Gini, kalau bikin video pasti langsung bayangin video aslinya, kita bergerak gitu. Bayangin video aslinya gimana senyumnya dia gitu. Kalau bikin video cover. Jadi misalnya kakak bikin nih satu video cover gitu kan, satu video cover tuh kakak butuh waktu berapa lama sih untuk kayak ngedalamin karakternya, untuk kayak belajar dance-nya gitu? Kalau pas Dolena itu langsung besoknya langsung syuting. Syuting besoknya. Padahal belum sempat nonton fullnya. Cuma pas Dolena itu syutingnya tahu mulai jam berapa? Jam 10, jam 2 sore udah selesai. Jam 10 pagi sampai jam 2 sore? Cepet banget dong Kak? Iya, karena kan belum teliti banget. Iya sih. Karena belum pengalaman kan. Ini gimana cara syutingnya, dan videografernya pun bukan pecinta India. Karena dia videografer wedding. Gak dapet feel gambarnya untuk Indian gitu sebelumnya ya. Karena kan memang nggak pengalaman untuk video Bollywood kan. Nah terus akhirnya ketemulah Bligung, ini Bligung Aura. Aura foto ya kalau nggak salah. Iya. Kalau beliau baru suka India juga. Makanya lebih gampang jadinya. Karena kalau aku ngeliat ya video-videonya Kak Ria ini pengambilannya juga bagus banget guys. Pengambilannya bagus, dan itu coloring warnanya juga bagus loh Kak. Itu semua diedit by Bligung ya. Berarti dieditnya sama Aura Foto ya. Aura Foto tuh guys. Jadi kalau misalnya kalian kesini langsung aja hubungin Aura Foto kalau mau dapat gambar yang keren dan coloringnya juga bagus, pengambilannya juga keren guys. Nah, Kak aku mau nanya nih, kakak masuk ke dunia parodi ya, masuk ke dunia parodi gitu, ke dunia recreate sih lebih tepatnya gitu. Itu kayak ada nggak sih kayak gara-gara gue masuk ke YouTube ini akhirnya bisnis gue lebih lancar gitu? Itu ada kepikiran, ada sempat dapat kayak gitu nggak sih?
Kalau itu sih enggak sih, karena tujuan bikin YouTube itu sebenarnya buat nyalurin hobi. Oh, sebenarnya lebih ke hobi ya. Tapi ada berdampak nggak kak ke bisnis yang kakak udah jalani? Kalau dari sekian, kalau kakak ngerias itu pada nggak tahu ya punya channel YouTube. Kalau di Bali, ya di Bali itu emang ya orangnya emang jarang, gimana ya, jarang, apalagi ketemu artis kan dia biasa aja. Di Bali itu. Iya sih, karena banyak mungkin saking banyaknya artis yang kesini guys. Jadi kalau ketemu artis ya udah biasa aja gitu. Benar. Ini Kak Ria nih, aku mau nanya lagi nih. Kak Ria, selama kakak buat video recreate, video mana sih yang paling, aduh gue berkesan banget nih bikin video itu? Kalau video yang paling berkesan ya Boleh Curia. Boleh Curi ya justru yang paling berkesan ya. Itu kenapa tuh? Ada cerita apa sih? Di balik itu gitu? Karena bapak kandung sendiri ikut jadi Amitabh Bachchan. Oh, jadi jadi Amitabh Bachchan bapak kandung sendiri? Oh, langsung, gila guys, ini supportnya itu bukan cuma dari suami ya, tapi dari keluarga besar ya kak ya. Itu dari keluarga suami ya, katanya aku pernah dengar support banget ya. Ya, tapi itu bapak kandung yang jadi Amitabh Bachchan. Karena kebetulan kan bapak juga penari Bali. Oh, oke. Makanya nurun guys. Nurun. Karena kalau aku boleh bilang ya, kakak itu termasuk kreator Bollywood ya, kreator recreate Bollywood itu yang benar-benar bagus narinya. Bagus aja, jadi kayak actingnya bagus, narinya juga dapet guys. Karena goyangan, karena kan aku sering lihat tuh kan kakak posting di Instagram juga kan, kayak gila gerakannya, aduh hai, maksudnya selalu keren gitu. Dan itu aku juga pas ngeliat videonya juga gila, ini dikemasnya nggak main-main gitu kan. Karena dari segi kostum, karena semakin kesini aku ngeliat kostum kakak tuh semakin benar-benar mirip banget kak. Itu kan jahit ada tukang jahit langganan. Terus nggak tahu kenapa kalau bikin baju biar mirip ini, mau dia mirip. Tukang jahitnya emang hebat. Yang penting kita kasih bahan gitu sih. Oh, jadi dia tinggal bikin sesuai dengan ini. Itu bahannya gimana sih? Karena kakak kan maksudnya bikin baju tuh kan mirip banget. Otomatis kan nyari bahannya juga pasti susah dong. Kebetulan sih nggak disusahin ya. Oh enggak? Ya emang udah ada jalannya mungkin ya. Pas nyari ke Gianyar itu dari Bangli ke Gianyar itu 30 menit. Ada semua di sana. Ada semua bahannya di situ. Karena kebetulan yang punya orang India. Pantes. Mungkin dia sekarang udah nyetok semuanya apa-apa aja yang ada di video-video Bollywood mungkin ya. Karena dia pasti beli. Ada recreate video sekarang ya. Maka dari recreate video dia mungkin udah nyetok semuanya gitu ya. Sebenarnya kakak nggak selalu harus meranin Bebo ya. Iya. Karena kayaknya meranin yang lain tuh juga karakternya sebetulnya masuk sih ya. Terutama yang dance sih. Iya, yang ngedance kan maksudnya kan kakak bukan badannya memang bukan badan dancer ya. Memang awalnya dulu ini dancer atau enggak? Kalau dancer modern atau Bollywood enggak. Dancer Bali. Iya. Jadi memang khusus tarian Bali ya. Tarian Bali itu paling beda kan. Iya, benar-benar. Itu di sana kekuatan tangan. Benar. Makanya menyesuaikan ke Bollywood itu luar biasa susahnya. Kecuali kakak mungkin ngambil yang part yang mungkin tradisional Indian mungkin lebih masuk ya. Iya, lebih masuk. Yang apa itu kata? Iya, tarian kata. Benar. Itu lebih masuk. Kalau yang modern kayak Yomai Sonia yang kayak gitu memang lebih susah. Lebih susah ya? Karena menyesuaikan dari kita dari kecil udah diajarin nari Bali itu kan benar-benar yang bergerak tuh emang tangannya. Gitu. Berat badan di mana ditumpu gitu. Enggak, kalau modern kan luar biasa itu. Iya. Beda banget ya. Beda ya. Susah guys, tapi ternyata bisa dilakukan dengan baik dan sempurna hasilnya. Terutama di tangan. Katanya kalau India itu di tangan itu nggak boleh terlalu ada tenaga kan? Iya, dan memang kalau misalnya tradisional India kan memang setiap gerakan itu tuh memang ada artinya. Iya. Setiap bentuk tangan tuh ada artinya. Bener-bener. Itu susahnya. Karena kalau tari Bali kekuatannya di tangan. Beda banget karena biar bisa tangannya kayak gini. Itu kan beda. Kayaknya harus belajar guys, karena aku aja nggak bisa. Masa nggak bisa digerakin? Nggak bisa tuh, susah, masih kaku. Ya kalau baru-baru emang susah. Iya. Tapi emang dari SD itu otomatis aja kalau udah diginiin tangannya gini. Langsung gerak ya? Iya. Mungkin karena orang Bali ya. Karena langsung dapat feel-nya gitu karena orang Bali. Karya selama kakak perjalanan kakak bikin recreate ini tuh kan dukungan dari suami kuat ya? Itu sejauh apa sih dukungan suami kakak? Selalu dianterin kemana-mana. Dianterin kemana-mana guys ya. Dianterin kemana-mana. Dan yang paling lucunya lagi itu waktu bikin Tumhe Dekona sama Putra kan. Iya. Di sana kan ada adegan romantisnya.
kurang chemistry-nya ulang lagi. Suami yang bilang kayak gitu. Justru suaminya yang jadi direkturnya jangan-jangan di situ ya guys ya. Ikut serta ngedirect gitu guys. Oh, berarti dukungan suami itu besar banget ya Kak untuk bikin semua parodi ini. Karena kan memang kita kerja kan sebagai muang. Nggak bisa dipungkiri itu stres loh. Gimana bikin biar orang tuh cantik. Terus ngeriasnya biar selesai tepat waktu. Benar. Itu pikirannya itu luar biasa nih. Makanya dengan bikin video kan video cover tuh lebih bisa lebih refresh gitu otaknya. Makanya cuma yang heran itu bikin video itu kan sebagai cuma biar refresh. Tapi kan banyak yang komen, kok udah lama nggak bikin. Padahal itu kan untuk sambilan gitu loh, untuk sambilan kalau memang waktu luang gitu. Kan memang pekerjaannya bukan untuk mengejar video cover kan. Kerjaan itu banyak banget soalnya kan. Jadi bukan pekerjaan utama sih sebenarnya guys. Jadi mungkin pada saat sempat dibuat gitu ya kayak saat free gitu baru free ya. Kan sebagai ibu rumah tangga masih banyak tanggung jawab. Anak 3 loh guys, nggak main-main. Belum ngurus anak biar udah ada babysitter. Cuma kan tetap kan kita harus ngasih perhatian juga ke anak kan, biar enggak nanti anak menjauh nih. Anaknya jadinya babysitter sayang dan suka sama mamanya. Saya sama babysitter. Itu banyak kejadiannya soalnya Kak, lebih sayang sama babysitter daripada emaknya katanya ya. Berarti memang gitu. Kakak membuat sebenarnya recreate YouTube ini sebagai sampingan, sebagai sebenarnya bentuk jadi kayak refreshing aja nih untuk seru-seruan gitu kan. Tapi seru-seruan yang membawakan hasil yang luar biasa ya Kak ya, sampai banyak banget pendukungnya, banyak banget yang sampai suka, karena sebenarnya lebih ke totalitasan yang Kakak buat sih sebenarnya. Jadi karena Kakak total juga, jadi orang yang nonton juga kayak total gitu kan, orang yang nonton juga kayak gila nih videonya keren banget coy gitu kan, dan hasilnya memang nggak main-main guys gitu, walaupun itu cuma sampingan sampingan ya, bukan pekerjaan utama. Nah Kakak karena emang recreate video itu kan nggak dapat apa, copyright tuh inget guys, copyright belum lagi udah lama di blok kan. Iya Kakak tuh sering banget ya kejadian video itu sampai hilang sampai keblok tuh karena apa sih Kak? Nggak tahu, langsung aja dapat pemberitahuan dari YouTube videonya ya kena blokir. Ini gimana ya kok banyak banget. Pertama video yang kena blokir itu Terry Mary. Itu bikinnya susah banget loh. Oh aku nonton Terry Mary. Oh itu sampai nyari ke gunung. Dari gunung terus nyari lokasi yang biar mirip yang malam tapi ada cahayanya itu biar kelihatan kayak di rumah. Itu di rumah makan Midori namanya. Dekat salon sih. Cuma ya bikinnya itu sampai jam 3 pagi loh. Karena kan malam ya syutingnya kan Terry Mary benar-benar. Belum bikin efek hujannya itu emang benar-benar air disemprot. Itu sampai sakit nggak bisa bangun 1 minggu. Wah, satu perjuangannya itu nggak main-main, nggak 1 minggu nggak bisa bangun. Ya tapi YouTube enak banget ya ngeblokir. Itu Kakak pernah sempat nanya nggak ke YouTube, kenapa sih video gue diblokir gitu? Nggak pernah ya? Pernah email. Terus katanya emang hak cipta gitu. Tapi bukan hak cipta itu banyak ya, maksudnya kan rata-rata kan ini kena copyright ya kalau misalnya kita bikin konten recreate gitu kan. Itu kan nggak pernah maksudnya kayak katanya bisa diaju banding. Cuma emang gimana ya, malas aja isi aju banding kayak gitu. Takut nanti gitu ya? Takut nanti YouTube-nya juga kan. Udah subscribernya kan ya udah lumayan ya. Udah 290 ribuan kalau nggak salah ya. Ya, kayaknya nggak pernah buka sekarang. Karena aku yang lebih tahu loh guys. Jadi YouTube kakak ini udah 290 ribu sekian. Jadi kan harus terus subscribe. Ini udah mau mencapai 300 ribu guys, gitu ya kan. Kita buat sampai 1 juta ya. Amin ya. Bisa dapat gold play button ya. Karena di TikTok aktif banget ya kak ya. Dulu, sekarang udah enggak. Udah kalau emang ada waktu free baru bikin TikTok. Kalau enggak ya enggak bisa dipaksain kan. Bener sih, karena kadang-kadang kita kalau misalnya mau bikin konten-konten gini kan kita harus berpikir juga guys, berpikir keras sih lebih tepatnya ya. Soalnya nggak bisa kalau bikin konten nggak maksimal, nggak bisa. Karena bikin TikTok, nanggung ya. TikTok pun itu ulang-ulang loh. Sampai dapat yang benar-benar bagus gitu ya. Sampai dapat yang benar-benar klik di hati. Tuh, ketotalitasannya itu nggak bisa dipungkiri guys tuh. Nggak main-main ya guys. Jadi maksudnya demi kalian nonton juga karya tuh kayak benar-benar ngasih effort yang tinggi banget gitu ya. Karya ini aku sempat buka Q&A juga di Instagram. Iya. Sempat lihat. Kata repost. Oh iya. Di repost langsung ya sama yang artisnya nih guys ya. Jadi aku sempat buka Q&A. Aku mau nanya ini ke Kak Ria nih ya.
Kira-kira pertanyaan-pertanyaan kepo kalian itu. Jadi penasaran. Penasaran ya apa aja nih ya. Ini ada yang nanya nih dari Sonia_Cry. Oh ini adalah penari aku. Oh, Sonia ini penari aku. Kenal Sonia. Salam kenal. Itu mungkin siapa tahu nanti mau ke Bali ya, jadi ke Bali, jadi dancer di sini ya. Di sini sama Kak Ria tuh aku kesini ya. Apa yang bikin Kak Ria sesuka itu sama Bebo? Terus kok bisa meranin Bebo sepas itu sih Kak? Tuh Kak, sampai gitu dia aja penasaran gitu sampai sepas itu. Padahal aku fansnya Rani Mukherjee loh. Oh iya? Iya. Sebenarnya fansnya lebih ke Rani Mukherjee tapi meraninnya Bebo lebih masuk gitu. Makanya namanya Prakas di belakangnya. Karena nggak berani pakai nama belakang itu Mukherjee. Karena merasa aduh jauh banget itu sama Bollywood kan gitu, makanya nggak berani kan. Terus mungkin kalau pakai Prakas di film Hamtum boleh ya, kali masih ya nama film masih, gitu ya. Nama film kan nggak ada yang tahu mungkin. Terus akhirnya pakai nama Prakas gitu. Padahal nggak Bebo loh. Tapi lebih Kakak sebenarnya kalau aku lihat juga pas banget kalau ngeranin Bebo karena mungkin dari face-nya itu juga maksudnya pas kita ngeliat kayak gila ini Bebo banget coy. Kareena Kapoor banget gitu ya, kan. Kalau suka sih sama Kareena Kapoor dari film Muchidoshi Karugi. Ya itu tahu Kareena Kapoor dari sana. Nah di sana sih emang dia cantik banget kan. Terus tinggi kan, putih, dan aktingnya dia itu juga luar biasa. Apalagi akting nangisnya ya. Waktu nikah itu loh, di pernikahan kayak kita aja nyesek gitu waktu nontonnya gitu kan. Pasti nangis. Nangis. Udah berapa kali nonton tetap nangis. Ya, berarti sangat mendalami guys ya. Akhirnya keterusan deh sampai detik ini bawain lagunya Bebo. Iya. Karena gimana ya, lebih gampang gitu kalau nyari karakter bajunya juga gitu. Seleranya sama gitu. Karena mungkin waktu kakak meranin Bebo juga kakak merasa kayak ya udah nih gue jadi diri gue sendiri ya nggak sih? Iya. Nggak suka merasa jadi diri sendiri, cuma ya emang pakaian Bebo tuh memang pas suka gitu. Di barang kakak juga mungkin jatuhnya juga lebih pas ya, lebih mantep gitu. Dibanding meranin waktu kemarin itu yang Jungle High. Itu padahal mirip-mirip ya stylenya kan sama Bebo, cuma ya lebih nyaman aja pakai style Bebo. Style Bebo tetap ya. Berarti itu guys, jadi memang karakter Kareena Kapoor tuh udah masuk banget tuh ke dirinya Kak Ria nih. Ini ada lagi yang nanya nih Kak Ria. Ria.prakas_Malang nih kayaknya nih. Ada rencana Ria Prakas Malang ya? Ria Prakas Malang. Say hi dulu Kak Ria Prakas Malang. Halo, salam kenal. Soalnya nih Ria ini banyak banget guys di seluruh Indonesia kayaknya nih ya, banyak banget. Kebetulan hari ini kan ulang tahun Ria. Nah, jadi kita mau ucapin juga happy birthday atau happy anniversary ini berarti Kak. Happy anniversary ya. Pakai bahasa Bali katanya. Rahajang Wanti Warse Ria. Rahajang Wanti Warse. Rahajang Wanti Warse Ria. Ya, sok atau kesini. Semoga makin kompak ya. Iya, harus kompak. Jadi kalau misalnya kayak fansnya aja kompak, pasti artisnya juga akan lebih kayak tertantang untuk bikin kreasi, bikin video-video yang lebih baik lagi guys. Ya semoga juga rezekinya ya lancar biar bisa bikin video. Rezekinya ngalir guys. Lumayan soalnya kan. Bagi-bagi Nih nanya nih Ria.prakas_malam. Ada rencana mau collab karya nggak? Kalau ada MV apa nih yang ingin coverkan? Jadi kakak ada rencana mau collab dengan The Sista nggak? Kalau ada kapan yang collab apa sih sama kita? Kalau sama The Sista pasti yang ramean ya cocoknya ya, yang ramean. Karena benar-benar narinya pintar-pintar. Ini namanya India, bisa gue yang pinggul yang penting. Ya, kalau sama The Sista itu Pia kayaknya ya. Itu kan ada yang ramean Pia. Oh iya benar. Ada yang sama Cinta tuh kalau nggak salah ya. Tapi kalau aku nggak cocok banget kalau jadi Cinta ya. Cocok-cocok aja sih karena Priti Zinta juga karakternya kan ramai banget ya. Jadi masa di kakak tuh kayaknya lebih masuk sih sebenarnya Priti Zinta. Cuma karena Priti Zinta itu mukanya bukan India ya. Iya sih, dia nggak terlalu dia kayak campuran gitu ya. Jadi memang mukanya tuh nggak plek-plek. Makanya nggak pede meranin Priti Zinta. Tapi enggak Kak Ria juga kelihatan banget Indonesianya. Kayak India. Emang aku tuh pertama kali datang tuh nanya, Karenanya keturunan India nggak sih? Enggak. Ternyata Bali 100% Bali guys. Ya, Bali asli. Bali asli, tapi makanya ada kayak India-Indianya tuh matanya aja kelihatan tuh ada India-India. Nah, matanya ada India. Ya, ada nanya lagi nih Kak. Dari Viraka 90. Kapan syuting lagi video recreate terbaru? Karena kan terakhir tuh 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya Kak ya? Iya, Jamenegia itu benar-benar. Juli ya? Lama banget Kak, belum ngeluarin video lagi nih. Apakah ada yang kangen?
banyak yang nanya nih suruh ngeluarin video ini, berarti semuanya kangen nih fansnya nih. Ditunggu aja nanti, kayaknya Oktober udah meluncur sih. Oktober udah meluncur ya guys, jadi kalian sabar dulu, terus pantengin, jangan lupa di subscribe. Penting guys. Oktober meluncur, baru persiapan. Oh, keluarnya Desember. Oh enggak ya, kelamaan. Enggak sampai Desember. Biasa persiapan sampai kakak akhirnya buat video itu berapa lama butuh waktunya? Tergantung waktu sih. Karena kan kalau Oktober ini juga masih banyak acara wedding. Oh, jadi tergantung se-free-nya kakak aja, pas kapan baru bisa buat ya? Kan nggak harus maksain, soalnya itu kan hobi bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan diutamakan kan, Benar-benar. karena kita kan butuh cuan kan guys. Everything about cuan guys. Untuk menghidupi anak kan. Bikin anak guys, 3 guys. 3 loh. 3 loh. Bayangkan, belum Cowok, lagi cewek? sekolah. Cowok, cewek, cowok. Oh, berarti cowoknya 2, cewek 1. Anak tengahnya cewek ya. Cewek. Udah kayak ratu Seminggu. banget tuh Iya, cewek. iya. Dari Neliara.solo. Halo Nelia Rasul. Ini selalu hadir loh. Selalu hadir ya? Kalau posting apa selalu hadir. Kalau hadir, berarti ini gitu guys. Jadi misalnya kayak antar fans juga mereka Ya. saling mendukung banget ya. Piaria sama Neliara ini kayaknya saling Ya, mendukung kalau banget. Nelly pun dia posting apa pasti Piaria selalu hadir di sana. Selalu hadir ya. Jadi memang ibaratnya saling mendukung itu, support each other tuh kayaknya penting banget Iya, kan. betul. Gitu. Kita bukan Apalagi bersaing kan sih. sesama hobi sama Bollywood, cinta Bollywood itu kalau bersatu kan luar biasa. Jadi bukan kayak kita bersaing harus Iya. kelompok-kelompokan, tapi kita malah justru bersatu, bikin video yang luar biasa. Bahkan even kalau misalnya bersatu Kalau kita bisa Om Santi collab-collab. Om. Iya, Om Santi Om kita Itu berbanyak. Aduh, itu luar kalau biasa. bikin itu keren sih. Semua yang recreate semuanya masuk guys. Jadi kita Tapi harus aku kompak. di sana dapat peran apa ya Om Santi Om? Tuh, Om Santi Om nggak ada karena kabur ya? Ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi banyak banget kok Om Santi Om. Ya, Cewek-ceweknya banyak banyak banget. Cewek-ceweknya itu bisa jadi siapa aja deh kayaknya kita. Nah ini tuh ada yang nanya nih dari Neliara nih. Pernah nyesel nggak sih karena keluar uang banyak buat bikin kostum yang super mirip kak? Enggak, karena di sana ada kepuasan Benar. tersendiri. Itu nilainya lebih mahal daripada uang. Iya, itu benar. Jadi kayak misalnya kita ada satisfying sendiri sih guys untuk bikin itu, dan kalau misalnya kalian suka menghibur kalian pasti kita akan lebih happy gitu ya. Jadi nggak ada Apalagi nyesel. pas kita syutingnya itu lebih gini, wow, kostum kita mirip banget gitu. Iya. Pokoknya gimana ya, ada rasa bangga, rasa senang, pokoknya luar biasa. Boleh Cudian juga kan? Boleh Cudian mirip banget. Nah, itu Iya. bikin kostumnya sampai detailnya itu harus ini bagian bawahnya warnanya agak gini, atasnya agak gini gitu. Celananya itu kan ada 2 warna. Iya, benar-benar. Itu harus diperhatikan. Jadi sedetailnya sampai warnanya, bahkan even kita kalau di kamera mungkin nggak kelihatan banget ya. Iya. Tapi yang bikin tuh kayak harus sampai sedetail itu guys. Berarti perjuangannya gila banget tuh. Harus langsung di-appreciate ya. Nonton sekarang. Yang belum Boleh nontonnya, Cudian. Boleh Cudian. Biar badal ya, tapi udah diblokir juga. Aduh sedih banget. Itu diblokir kak. Yang Yang ada bunga kuning-kuningnya itu loh, pada cantik banget itu. sumpah itu video aku tuh ngeliat kayak itu kakak aku jujur kayak acting kakak juga bagus banget di situ. Lekukan menari badan kakak juga bagus banget di situ. Abis itu kayak Kesurupan. Nah, tempat-tempat yang dipakai tuh juga keren-keren. Ya, Itu karena itu kebetulan. diblokir juga. Ya, itu udah yang diblokir. Nggak tahu bilang apa lagi Ya, deh. itu kebetulan karena kan gapura-gapura di Bali itu kan mirip kan, kayak di video itu. Iya, benar-benar di sini tuh banyak banget ya spot-spot tempat itu yang memang untuk video klip India itu masuk ya kak ya justru ya. Itu diblokir. Bener aja, sayang hey. banget. Tuh video bagus banget. Diblokir. Kesel gue. Tolong dong pihak YouTube jangan blokir ya. Ya jangan diblokir lagi doang, ini bikinnya juga susah tuh. Kita Iya. minta tolong banget nih kayaknya. Untungnya kan masih ada filenya, masih ada kenang-kenangan untuk masa tua. Benar-benar masih. Apa pernah nggak sih kayak kan masih punya file nih? Pernah kepikiran nggak untuk ngupload ulang? Sebenarnya pernah kepikiran, cuma suami nggak ngasih karena takut nanti malah di take down channel YouTube-nya di take down. Oh, karena kita bandel ya, kita masih Ya, kita udah ngeposting dikasih juga. peringatan, kita malah melanggar lagi. Iya. Itu kan takutnya nanti channelnya Karena kalau kosong. channelnya yang udah di take down itu sebenarnya agak sulit. Kita harus nyari lagi dari Ulang awal. lagi Betul, dari untuk awal. PR guys, udah 200.000 subscriber tuh nggak main-main kak. Iya. Perjuangan kakak dulu berapa bulan sih kak bikin, atau udah berapa tahun? Ini sebenarnya Desember 2019. Berarti udah setahun lebih ya? Ya, setahun. Ngerjain YouTube ini berarti udah setahun lebih guys. Jadi nggak main-main kalau sampai harus di take down ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya nih.
Dinispa_Kediri. Kediri. Ya, dari Kediri nih ya. Dari Kediri. Sebutkan 3 parodian yang pengen diajak collab. Kalau bisa sih semuanya ya. Nggak bisa dipilih guys. Nggak bisa dipilih semuanya. Semuanya ya. Jadi kita bikin Om Santi Om. Atau enggak itu yang apa namanya judulnya lupa. Lagunya yang ada Kareena Kapoornya, terus ada Sri Devi, itu yang pakai baju girl semua itu. Ada apa ya? Baru kemarin Bombay Talkies ya bukan? Iya. Oh iya. Bombay Talkies. Bombay Talkies tuh kayak banyak banget tuh dari Jipika Padukone semua ada. Itu semua gitu. sama artis-artis. Semua artis tuh boleh sih tuh. Kalau Bombay Talkies sih kayaknya bisa dibikin di kota-kota yang berbeda sih ya, karena kan dia nggak digabung jadi satu. Mungkin tuh ide yang bagus. Ya itu ide bang, yang bagus buat kita collab semuanya ya. Benar. Cus langsung komen di bawah sini. Nih Kak, ada yang nanya lagi nih. Piaria_TikTok. Halo Mintok. Ya, Mintok ya panggilannya. Mintok, hai. Tanyain Kak, ada rencana mau ke Jakarta nggak? Lo rencana ke Jakarta? Belum sih. Oh belum. Kemarin rencananya ada, cuma karena masih kan, COVID-nya masih. COVID masih naik sih, benar-benar. Jadi karena COVID-nya kita juga susah ya mau kesana kesini. Ini rencananya itu untuk menyambut tahun baru kan di sana. Cuma yang nggak jadi karena masih COVID-nya. Kita nggak boleh juga ngumpulin orang banyak kan. Kalau bikin konten-konten kita mau collab-collab tuh kita harus ngumpulin banyak orang, belum lagi penari latarnya dan sebagainya, itu belum boleh guys di saat ini. Belum boleh. Itu gue sampai makanya kalian banyak doa dan sekarang COVID itu gone gitu ya. Jadi kita bisa collab sana sini bikinnya video makanya yang bagus-bagus. nanti ada rencana mau bikin video yang ramean, tapi diakalin. Benar-benar. Penarinya dipakai cuma 55. Oh, 5 orang. Biar enggak kita kan jangan juga melanggarkan prokes. Benar-benar. Tapi maksudnya kakak selama per-covidan ini tuh maksudnya kayak untuk bikin video tuh merasa susah atau misalnya nama kakak ya udah gue bikin video berdua juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih yang bikin susah itu emang waktunya ya. Karena kalau waktu ada ya gas aja. Waktu ada ya digas guys gitu ya. Jadi kalian tunggu aja walaupun udah lama nggak bikin tapi sekalinya keluar jeder. Meledak langsung videonya langsung ya. Iya, udah pasti udah seorang karya Prakas udah kayak gitu deh guys pastinya. Nah, kita lanjut nih guys. Kak tolong tanyain dong sama Kak Arya kira-kira kalau collab sama Kak Adin Firmansyah mau enggak? Dia maunya di secretin gitu, nggak mau ketahuan siapa yang nanya. Oh gitu. Pantesan siapa yang nanya nih. Jadi kalau sama Adin mau dong, apalagi dia pintar banget narinya. Dia keren banget narinya. Luar biasa narinya. Kontennya aku nanti podcastnya keluar nih minggu lalu. Oh iya sama Adin ya. Tuh, jadi kalian harus terus pantengin guys. Di channel YouTube. Adin tuh pintar banget narinya ya. Jago dan dia tuh orangnya enak banget kerja sama. Aku pernah nari sama dia soalnya di konten YouTube dia. Enak Kak, dia orangnya emang dancer ya kalau Adin. Dancer. Dan dia juga orangnya sopan banget. Sopan, masa kita juga sopan banget. Maksudnya attitude-nya oke banget gitu kan kalau untuk diajak collab. Umur berapa ya si Adin? Aku kurang tahu deh. Kalau kakak bikin video itu nyari partner tuh agak kendala karena kan udah berumur, udah 32. Aduh, nggak kelihatan. Tepatnya kelihatannya kayak umur 20-an tau gak? Ngeliatnya kayak 30 dari mana ini, masih 20-an, makanya muda banget. Bohong nih, gombal. Nih Kak, ada yang nanya lagi nih Kak. Duh, ini banyak Kak, kalian kepo banget dengan pertanyaan. Kepo ya. Dari Rizka Talia _6. Ya. Gimana tanggapan karya tentang netizen yang menghujat dan ngebandingin serta ngejatuhin kakak? Ya senyumin aja. Senyumin aja karena kan kita sebagai udah public figure ya, lebih tepatnya tuh ya harus kuat. Resiko juga ya. Udah risiko sendiri itu, harus kuat dan kalau bisa ya disenyumin aja. Kenapa harus pusing gitu ya, karena mungkin ada yang mungkin menghujat atau apa, kita mungkin merasa tuh nggak menghujat, mungkin menjadi kritik membangun juga ada ya. Iya, ada. Gitu. Itu ada beberapa. Tapi yang menghujat tuh juga ada banyak banyak gitu ya. Ya. Benar-benar. Terus anak Piaria juga kakak bilangin, ya biarin aja. Oh, justru kakak tuh ngebilangin sama fans-fansnya kakak untuk maksudnya jangan menghujat balik. Oh, oke. Biarin aja, soalnya itu kan pendapat orang kan beda-beda gitu. Ya adem aja biar nggak saling ribut gitu. Benar gimana ya, kita itu bikin video cover buat
refresh. Tapi kalau udah ada kayak gitu ya malah ruwet kan pikiran. Makanya ya bilangin aja itu, kebetulan juga anak-anak Piaria itu emang adem-adem. Ya mau dibilangin gitu. Kan ada beberapa yang ditanggepin itu. Biarin aja ya, jangan ini biar nggak ribut. Iya. Akhirnya ya mereka nurut. Yang paling biasa paling yang paling gimana ya, paling sering menjawab pertanyaan itu, menjawab hujatan itu bisa loh dikendalikan. Padahal kakak bantu kendalikan itu, kendalikan orang tersebut. Bisa, malah sekarang paling adem dia. Berarti Kak Arya ini turun tangan langsung sih sebenarnya guys untuk menghandle para fans-fansnya ya. Jadi tidak ada saling menyerang satu sama lain, lebih tepatnya. Kalau bisa kita itu bersatu semuanya kan lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi bisa kolaborasi satu sama lain. Kita bikin Bollywood di Indonesia besar itu. Wow. Bener, itu kalau aku bilang itu fair enough sih ya. Maksudnya kan kita juga udah bikin konten sampai sejauh ini, kita juga pengen satu sama lain bisa saling kolaborasi, bisa menciptakan konten-konten video yang luar biasa bagusnya, bisa kalian tonton dan kalian juga pasti seneng nontonnya gitu kan. Nontonnya seneng ya. Bener, kayak kemarin Kak Nedi sempat kesini kalau tidak salah bikin filmnya Mujido Sikaroge ya. Mujido Sikaroge sama Sanwali. Nah itu pas kita nonton kayak wow ini keren banget videonya gitu. Tapi itu termasuk contoh kolaborasi yang menurut aku kayak gini guys, bagus dan maksudnya dari sesamanya mereka juga akur banget ya. Iya. Kan ya. Itu nyari kapalnya langsung loh, on the spot. Sehari sebelum syuting. Aneca bukan sih kapalnya Kak? Ya Aneca. Iya Aneca ya. Dari Paramita 7544. Iya. Oh udah pakai nomor 7544 gitu ya kan. Project besar apa yang sebenarnya pengen Kak Arya garap tapi sampai sekarang belum terwujud nih Kak? Kalau project besarnya ya, itu Oh My Darling. Oh itu belum sampai ya? Belum sampai. Belum kesampaian karena kalau diisi dancernya dikit kayaknya kurang gimana. Kurang oke ya, kayak itu harus benar-benar. Dan itu harus ada penontonnya kan. Iya benar-benar. Tapi itu ada kayak penontonnya. Iya itu yang bikin PR guys. Ya itu PR banget. Tapi pengen dibuat. Someday that will happen or not? Ya kalau emang masih begini keadaannya ya dipaksain aja ya. Dipaksain pokoknya harus bisa aja ya. Itu jadi portofolio yang baik tuh buat channel Ria Prakas guys ya. Sebenarnya ada juga video yang sebenarnya dari dulu banget pengen dibuat. Oh, apa tuh Kak? Tapi akhirnya nggak jadi kan. Udah masuk list. Oh iya. You Are My Sonia. You Are My Sonia. Mungkin bisa dibuat someday. Bisa terjadi. Why not? Takut jadi huru-hara lagi. Huru-hara. Guys, enggak sih. Sebenarnya gini loh. Kita mesti lihat juga ya. Maksudnya kayak ini kita buat konten Bollywood ya. Jadi memang lagu Bollywood itu sendiri kan bukan punya kita, bukan bebas hak milik siapa aja ya. Itu bukan hak milik kita, itu bebas, itu bukan punya Kak Arya, bukan punya aku gitu. Even Kak Arya tiba-tiba kayak Reno aku mau bikin Gomer gitu kan. Sok aku bikin walaupun memang Desista pernah bikin parodinya. Ya udah Kak bikin aja tuh kalau lagu bukan punya aku. Kayak si Ibel kan bikin Diwana Kupatahe. Itu kan kakak udah sempat bikin. Itu malah senang ada yang bikin lagi. Berarti lagu ini bagus gitu. Bagus. Pilihan kita itu bagus gitu. Makanya senang. Terus ada lagi Maheru kan ada beberapa yang bikin. Itu senang banyak versi jadi banyak. Pokoknya bisa banyak pilihan ciri khas dari beberapa video gitu. Oh berarti ini ciri khasnya begini, ini ciri khasnya begini. Itu kan bagus kan sebenarnya. Jangan malah bikin video yang sama malah dibanding-bandingin, itu paling enggak. Iya benar-benar sih. Enggak gimana ya, enggak patut ya, jangan diikutin yang kayak gitu. Karena gini, kita juga nggak bisa ngebandingin dari satu video ke video yang lain. Mungkin karya pembawaannya seperti, mungkin kita bilang ya karya mungkin pembawaannya cheerful. Mungkin ke aku pembawaannya mungkin yang karakternya misalnya ya sedih-sedih. Jadi kita nggak bisa dijadiin satu, maksudnya nggak bisa dibanding-bandingin gitu. Apalagi dibandinginnya dancer sama yang nggak dancer. Nah iya. Itu udah jauh. Itu yang bandingin sebenarnya otaknya di mana gitu. Karena kan maksudnya gini, ada orang yang mungkin cenderung kayak aku tuh bisanya acting, jadi dia lebih memperdalam actingnya. Tapi ada juga kayak gue bisa ngedance nih gitu. Terus karena pingin mencoba juga kan, mencoba dance gitu, yang pintar acting mencoba dance. Itu kan udah mau mencoba itu udah luar biasa. Jangan malah dibandingin sama yang udah dancer, yang profesional gitu kan. Itu ya emang nggak bisa dipungkiri, yang dibandingin itu pasti agak sesak ya.
agak nyesek karena mungkin memang itu bukan ranahnya dia, itu bukan zonanya dia untuk menari, tapi dibandingkan dengan memang yang memang udah dancer penari. Kalau aku bilang sih mungkin kita lebih tepatnya jangan membandingkan sih guys, lebih kayak lebih kayak support aja, support each other aja gitu. Mana tahu mereka bisa bikin video bersama, bisa bikin video yang bisa menghibur kalian dengan luar biasanya nantinya gitu kan. Jadi jangan dibanding-bandingin, tapi lebih ke support sama lain aja. Kalau mau disupport itu luar biasa, nanti gimana ya, bersatu itu lebih indah, lebih pokoknya enak dipandang daripada berseteru kan. Bener. Soalnya kita kan bukan artis, jangan disamain. Lebih ke YouTuber tuh lebih ke influencer, YouTuber Kalau artis penuh sensasi, kalau kita ya jangan. Kita jangan penuh sensasi. Kita jangan mencari sensasi dong guys. Kita mencari kreasi, jangan sensasi ya. Kreasi prestasi. Kita mencari prestasi dan kreasi. Ya, apalagi langsung di notis sama artis aslinya itu kan luar biasa ya. Kita jadi kayak punya kebanggaan tersendiri sebenarnya gitu. Ternyata kita tuh diapresiasi sama artisnya langsung. Apalagi Mami Maduri itu emang paling baik ya. Itu di notis tuh senang banget. Pernah ya Kak di notis sama itu di video yang mana kalau tahu? Akian Milaun. Tahu Akian Milaun, bener-bener. Akian Milaun di notis sama Maduri. Bener. Di kalau di Twitter di repost itu loh. Di retweet. Retweet. Oh, benar. Pikirannya kemana-mana ya. Repost, retweet. Ya, di retweet. Tapi memang memerankan sosok Maduri Dixit itu sebenarnya nggak gampang. Iya. Karena dia tuh punya susah, karena dia itu kuat. Ratunya Bollywood. Ekspresi setiap gerakan tarian dia itu ada ekspresinya. Benar. Itu paling susah itu. Apalagi waktu Akian Milaun. Tapi Kak bisa memerankan itu dengan baik. Aku nonton itu karena gini banget, semua video dari konten kreator recreate itu aku nonton, dan termasuk misalnya Kakak dan sebagainya, Kaneli, Vina dan sebagainya itu aku nonton semua. Pasti aku like karena itu kayak bentuk dari apresiasi aku atas apalagi orang yang diaslikan ya. Aku WNI guys. Mukanya di India. Apalagi Akian Milaun itu banyak yang heran, itu jaketnya dapat dari Maduri langsung ya. Iya, jaketnya mirip banget tuh Kak itu. Itu lukis. Nyari tukang lukis langsung. Jadi nyari kayak orang buat mural itu bukan sih Kak? Emang ada seniman lukis kan kebetulan dekat rumah, terus minta tolong gitu. Tapi tinta yang dipakai itu benar-benar nggak luntur sampai sekarang masih bagus. Guys, itu dilukis loh guys, sendiri itu. Makanya sama banget gambarnya itu sama banget. Berarti video ini begitu setotalitas itu sampai akhirnya ngelukis bajunya. Aku tuh nggak pernah kepikiran loh sampai harus ngelukis baju gitu Kak. Itu aku kepikiran karena gimana bikinnya harus mirip bajunya gitu. Terus kepikiran kayaknya bisa dilukis deh ini baju gitu. Bener-bener. Terus kebetulan juga dapat jaketnya itu dari asisten yang diajak rias di salon kan. Mbak aku punya loh jaket warna gini gitu. Masa sih kasih dong. Ya ambil aja, orang udah nggak muat aku pakai gitu. Dan kebetulan dia dulu badannya segini, sekarang udah karena baru habis melahirkan kan. Nah, terus akhirnya dia kasih minta loh. Namanya Dian. Makasih Dian ya jaketnya. Terus akhirnya aku juga minta. Aku lukis. Baru keluar lukisannya. Ih, kok sama banget bajunya, terus sampai dalamannya pun disamain. Dalamannya juga disamain. Pas aku lihat video juga memang mirip banget sih bajunya, looknya. Kok bisa mirip banget ya, makanya pas syuting itu ada rasa bangganya kita pakai baju samaan Maduri gitu. Dan udah samaan diapresiasi lagi sama yang punya sama yang si Maduri Dixitnya gitu guys tuh. Terus what a proud. tapi tadi aku sempat lihat loh ada pemberitahuan di email dari YouTube tentang Akian Milaun. Tolong cek dong itu diblokir atau gimana sih? Takutnya diblokir loh. Bener. Soalnya itu bajunya mungkin dia terlalu sama ya, tapi kiranya video asli lagi katanya gitu kan. Dikiranya buat video nanti. Ya kadang-kadang mungkin saking miripnya recreate-nya mungkin dikira video asli juga bisa sih Kak. Ya mungkin. Itu ada kemungkinan juga, dan ada juga kemungkinan banyak yang bilang sih ini teman-teman, bukan teman-teman netizen di sana, ini teman-teman kebetulan yang diajak bareng rias. Nah itu dia bilang bisa aja itu dilaporin bareng-bareng. Dilaporin sama orang lain gitu. Iya.
Dilaporkan berjamaah juga bisa katanya. Masa sih kita nggak boleh seuzon gitu? Iya benar. Ya nggak boleh seuzon, tapi ya kemungkinan sekian persennya juga ada gitu. Dia bilang, oh ya biarin aja, nanti kan karmanya ada gitu. Ya biarin aja dah, jangan tuh dipikirin, yang penting kita filenya masih punya nanti untuk bekal di hari tua. Iya. Gitu aja. Karena maksudnya kita juga nggak perlu membalas juga, mungkin ada yang bikin A B C D F G yang mungkin kita nggak perlu balas juga, tapi ya kita lebih kayak udah mendoakan aja sesama lain gitu guys ya. Karena kalau kita balas apa bedanya kita sama dia? Ya betul. Jangan dibales gitu. Kalau bisa ya udah, memang kalau misalnya memang di tag down, udah kita jangan berpikiran negatif juga gitu. Dia bakal ada ini enggak, mungkin memang videonya kita positifnya adalah videonya tuh mirip banget mungkin sama aslinya. Jadi dikira itu memang video asli yang di posting ulang. Karena kayaknya memang ada label-label dari Bollywood ini memang agak ketat. IRF. Ya termasuk ya IRF itu termasuk ketat gitu. Tips kayaknya termasuk nggak ketat ya. Tips yang agak longgar gitu. Jadi mungkin memang label-label yang ketat itu mungkin ya bisa dibilang bisa juga nge-take down. Cuma kalau IRF itu ketatnya itu pada saat kita ngupload udah diblokir. Oke. Cuma kalau ini yang diblokir udah sekian tahun, ada beberapa bulan, terus ada yang udah setahun itu yang diblokir. Itu ya malah tambah sedih, mending diblokirnya yang dari awal aja gitu. Kalau IRF bisa diakalin kok. Oh bisa. Oh iya, karena di medley itu kalau nggak salah diakalin, dihilangin video kecilnya ya. Video kecilnya dihilangin. Bener-bener. Akhirnya bisa di posting. Itu aku nonton tuh mirip banget, apalagi kostum kakak tuh mirip banget loh itu di medley. Gak semua kostum kakak sih, semua kostum yang ada di dalam situ tuh talentnya tuh semuanya tuh mirip. Ya, apalagi yang Radhi Mukherjee juga mirip. Radhi Mukherjee mirip banget guys. Itu awalnya sari loh. Oh iya? Ya, kebetulan punya sari orange sama merah yang dipakai waktu Tumedekona sama Terry Mary. Ya, terus akhirnya pingin bikin medley sama Bung Sri kan. Ini aja diedit, ngapain lagi beli, buang-buang uang kan gitu. Terus karena kebetulan masih juga ada, mau dipakai kemana juga nggak bisa kan. Akhirnya ya dipakai, dijarit, bisa mirip. Ibu tukang jaritnya itu emang luar biasa. Dia bisa bikin mirip plak sama percis. Aku kayaknya harus ketemu sama ibu tukang jahit. Dia sedetailnya ini bentuknya kayaknya agak isi lancipnya diikuti. Kayak bajunya Tina di Mercedes Karugi. Itu loh, aku cuma ngasih ini bu, kain putih. Bikinin baju biar seperti ini. Baru tak lihat nih kok bisa sama banget ya. Heran banget sampai ininya itu diikuti. Iya sama loh ininya loh. Dia diikuti. Aku mau tanya nih, goals dari kakak untuk selama bikin recreate ini apa? Kakak bikin video ini kan udah banyak ya. Jadi kayak goals kakak tuh apa sih? Mau ngapain sih ke depannya gitu? Kalau untuk ke depannya paling untuk ya kalau channelnya lumayan ya subscribernya, mau bikin mini series sih. Mini series karena kebetulan untuk mengasah acting gitu. Jadi mau bikin mini series belum kesampaian karena waktunya. Aku juga kak, aku tuh setiap ngobrol sama tim kayak aku pengen banget bikin series gitu kan. Cuman kayak ya elah nggak jadi bikinnya gitu. Temanya tetap Bollywood. Tapi pakai suara sendiri. Bener. Suara sendiri terus tema Bollywood, tetap karakternya yang didapat. Yang sesuai karakternya. Yang sesuai karena kebetulan karakter Bebo tuh style bajunya itu seneng banget. Karena itu style kayak memang modern gitu ya kak style. Jadi kita juga nyari juga nggak susah sebenarnya guys kalau untuk Bebo bener. Karya aku pengen kakak kayak ngasih pesan ke pendukung kakak juga, ke orang-orang yang nonton. Pesan apa sih yang bisa memberikan positive vibes sih bagi para penontonnya? Kalau untuk penonton, pesannya jangan membanding-bandingkan kan. Kita ini kan recreate video itu untuk menyalurkan hobi kan. Kalau bisa ya didukung, semuanya didukung, jangan dibanding-bandingkan kan. Dan satu lagi untuk anak muda, kalau suka Bollywood jangan malu kalau untuk berkreasi, pingin bikin video cover, gitu pokoknya dikeluarin aja. Jangan ditahan-tahan kan, lebih banyak orang berkreasi itu lebih bagus. Jadi lebih kelihatan wah Indonesia ternyata banyak bakat gitu. Gimana ya, bangga gitu. Bangga ya. Karena apalagi setiap video diisi bendera Indonesianya itu luar biasa. Iya benar. Padahal itu nggak sengaja loh. Setiap video kok bisa ya nyantol ada benderanya kan? Pas edit setiap video kakak tuh ada bendera Indonesianya? Ya, ada mulai dari Kasem Kaki Kahu.
kepikiran loh, aku nggak kepikiran, nggak bisa, aku nggak perhatiin banget, nggak ngeh gitu. Itu kebetulan ada langsung benderanya, karena di lokasi pas kita bikinnya kebetulan ada gitu. Terus Maheru di kapalnya juga ada benderanya. Jadi lebih tepatnya bisa membawa nama Indonesia juga ke kancah internasional lebih bangga. Oh berarti ini kelihatan, oh ada bendera merah putihnya, oh ini orang Indonesia punya gitu. Sebangga itu guys dengan Indonesia guys. Benar-benar. Gimana ya, bangga, oh orang Indonesia ternyata banyak yang punya bakat dan punya talent yang luar biasa. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa garap ya lebih dalam tuh sebenarnya talent orang Indonesia tuh banyak banget guys. Apa sih yang nggak bisa di sama orang Indonesia, semuanya tuh mereka bisa lakukan sebenarnya gitu kan. Apalagi tujuannya sebenarnya ya bikin video cover. Nah terus dilihatin ini ciri khasnya Indonesia, ada benderanya. Nanti siapa tahu kan produser Bollywood kalau mau bikin film ya ke Indonesia. Alamnya indah loh. Apalagi Bali. Bener, apalagi Bali tuh udah nggak ada tandingan ya guys. Kalau Indonesia tuh orang luar negeri tuh tahu Indonesia adalah Bali. Yang aku suka dari Kak Ria ini ya guys ya. Walaupun dia modern, kalau misalnya kita lihat dari setiap video recreate-nya juga maksudnya luar biasa gitu. Udah gitu pakaian-pakaiannya juga bisa miripin, walaupun bisa berpakaian seksi dan lain sebagainya. Cuman yang aku sukanya adalah dia tetap menjunjung tinggi culture-nya gitu, budaya Balinya ya. Karena tadi pas aku tanya, iya ini lagi ada perayaan ya Kak ya, lagi ada perayaan berapa tahun sekali nih Kak? 26 tahun sekali. Lagi ada perayaan, namanya perayaan apa Kak? Karyo, jadi lagi ada perayaan 26 tahun sekali dan kakak ini tuh bener-bener ngikutin banget gitu kan. Jadi dibalik dari kemodernannya dia, tetap budayanya tuh tinggi banget gitu, menjunjung budaya. Jadi dari kecil udah terbiasa nyari uang sendiri. Oh kakak? Oh berarti kakak tuh dari kecil memang udah dari uang sendiri? Iya, dari SD udah jualan di pasar. Dari SD udah jualan di pasar? Jualan canang, kalau di sini canang yang dipakai Banten itu. Jualan canang, kalau hari Sabtu Minggu itu pasti jualan. Oh berarti kakak memang maksudnya udah dari umur berapa tuh Kak? Dari SD kelas 6. Dari kelas 6 SD udah nyari duit sendiri, kayaknya aku pada satu belum kepikiran nyari duit sendiri. Nyari duit sendiri itu karena maaf kata, maksudnya pada saat itu memang mengharuskan ekonomi keluarga untuk mencari uang sendiri atau gimana? Padahal bapak PNS, cuma nggak enak aja minta uang gitu. Oh berarti memang udah pengen mandiri sendiri gitu. Karena kepikiran, kan keperluan banyak gitu, kalau kita minta uang buat beli lotion gitu kan, jadi nggak enak gitu, harus bisa nyari uang sendiri. Sampai dimarahin loh sama bapak, nggak dikasih jualan gitu kan. Mungkin nanti dikiranya orang tua nggak sanggup ngasih uang kan gitu. Tapi ya emang tekad jualan biar punya uang sendiri gitu. Ini inspiratif banget sih guys. Karena maksudnya ternyata Kak Ria ini mungkin sosok yang kalian nggak tahu di luar sana gitu. Ternyata dari kecil tuh memang Kak Ria tuh udah nyari uang sendiri, rajin, tahan banting. Jadi mau kalian banting gimana pun, haters mau kalian banting gimana pun ya akan pernah goyah. Ya jadi jualan di pasar itu hujan-hujanan udah biasa itu. Hujan-hujanan terus SMP mulailah nari Bali. Sampai akhirnya nari keluar kota kan, ke Jogja, Solo, terus ke Jakarta. Oh mulai tour gitu ya Kak? Oh mulai nari mewakili Bali kan, nari mewakili Bali. Akhirnya pas ada lomba di Taman Mini. Taman Mini dapat juara 3 tari Nusantara itu. Dan pas itu lucunya tahu ada yang benar-benar nggak bisa dilupain sampai sekarang. Dapat pialanya kakak yang tinggalin di bus. Pialanya ketinggalan di bus. Coba yang bawa busnya siapa? Akhirnya kan ditelepon, dikirim pialanya ke Bali. Waktu itu takut banget. Aduh dimarahin dah. Nanti disuruh bawa pialanya tak taruh di bus. Lupa pas turun ngambil. Udah di Bali kan, pas baliknya itu udah di Bali baru ingat. Pialanya mana gitu. Aduh ya Tuhan, tak taruh di bus gitu. Berarti kakak udah aktif banget dari kecil sebenarnya. Udah aktif ikut perlombaan, aktif SMP baru belajar nari. Nari Balinya SMP baru belajar. Tapi akhirnya wakili kabupaten itu kan di Bali, PKB namanya. PKB ikut, terus akhirnya ke Jakarta juga ikut gitu. Mewakili Bali. Ini inspiratif banget ya guys ya, karena ternyata dari dagang loh. Dari dagang sekarang menjadi MUA yang sukses. Menjadi konten kreator yang luar biasa juga. Ternyata tuh dulunya tuh sempat dagang guys, dagang di pasar. Dagang canang karena emang nggak gengsi, nggak kenal gengsi. Itu baru benar. Kita kalau kenal gengsi, malah bangga.
kita nggak maju Kak. Iya, malah bangga. Iya. Sekarang banyak orang mungkin channel. kayak lulusan S2 jualan tahu crispy misalnya gitu kan. Orang gengsi, oh jualan tahu crispy. Ternyata bukan, kita nggak boleh ngeliat dari gengsinya, tapi ngeliat dari pengalaman dan dari itu adalah bisnis. Gimana pun kita adalah bosnya. Iya kan, karena itu bisnis kita. Sekecil-kecil bisnis kita bos. Kita bos ya, jadi jangan pernah kayak, aduh gue lulusan S2 tapi gue ngejual tahu crispy. Why not? Kalau misalnya bisa menghasilkan yang luar biasa penghasilannya, kenapa enggak gitu kan? Ya, sama kayak salon kan punya asisten, nggak pernah anggap asisten tuh asisten gitu. Udah kayak saudara. Kayak saudara, soalnya nggak merasa kita itu bos. Nggak, kalau nggak ada mereka, ya kita nggak bisa kerja dong gitu. Bener. Jadi kita itu saling membutuhkan. Anggap aja asisten itu saudara. Dan bisnis itu bukan berarti kita bossy guys. Kita boleh punya jiwa leadership. That's really important untuk punya jiwa leadership. Jadi kita bisa memimpin. Tapi bukan berarti kita ngebossy gitu. Ngebossy itu kayak lebih pada nyuruh karyawannya tuh tanpa berpikir bahwa dia tuh juga manusia, dia tuh sama seperti kita. Sama asisten rumah tangga aja kalau nyuruh ngapain tuh? Nanti tolong ya bikin ini, nggak enak nyuruhnya. Beda kalau dengar cerita kan ada nyuruh asisten rumah tangganya itu kayak sampai bentak-bentak, nggak pernah sampai sekarang, nggak pernah, karena emang berpikir dia itu kan juga punya perasaan gitu, walaupun dia sebagai asisten rumah tangga, karena kita juga butuh tenaganya dia. Nggak boleh pokoknya jadi bos itu nggak boleh seenaknya sama karyawan. Kita saling membutuhin, walaupun memang konsepnya dia adalah pembantu rumah tangga, tapi kita juga membutuhkannya dia gitu. Jadi memang kita juga harus menghargai dan menghormati dia selayaknya kita juga dihargai dan dihormati oleh dia gitu. Kalau kita mau minta dia melakukan sesuatu, jangan lupa kata minta tolong. Bener. Karena kita yang mau minta tolong ya. Jangan nyuruh, ambilin ini dong, nah, gitu. Benar-benar. Harus ada kata tolongnya. Oke guys, kita udah ngobrol sama Kak Aria. Hampir sejam ya. Kita hampir sejam, memang nggak berasa ya kalau kita cewek-cewek tuh kalau udah ngobrol tuh nggak pernah berasa guys, itu bisa sampai berjam-jam. Ya nanti di belakang podcast juga ngobrol lagi. Nggak mungkin kita ngobrol gitu kan. Itu seru banget aku hari ini bisa ketemu Kak Aria, dan I'm happy so much karena di Bali ternyata Kak Aria bisa menyediakan waktu juga buat aku di sini dan bisa berbagi juga cerita-cerita yang mungkin kalian juga belum tahu mengenai Kak Aria Prakas dan bisa dibagi di podcast aku. Dan piu itu biasanya Piaria piu. Piaria selalu piu. Oke guys, see you in next video. Bye.